sini kami akan menjelaskan bisnis model kanvas pada usaha muffin cake yang beranggotakan Sri Mustika Sari dengan NIM belakang 155, Reni Nurhayati dengan NIM belakang 157, dan Lia Dayanti dengan NIM belakang 166. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Sari dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dunia bisnis kini mulai berkembang dengan cepat dari berbagai sektornya. Industri bidang makanan merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki pasar yang prospektif serta luas. Namun, berbisnis di bidang kuliner membutuhkan beberapa pertimbangan yang khusus dalam memulainya. Startup bisnis kuliner bukanlah sesuatu yang sulit, mengingatkan begitu banyak peluang investor yang masuk ajang-ajang perlombaan bisnis plan dengan modal kreativitas dan ide-ide inovatif serta tertuang dalam bisnis plan. Seseorang bisa mendapatkan investor dan memulai bisnisnya. Salah satu metode untuk membuat model bisnis adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas yang dapat menjadi pendekatan yang mudah diimplementasikan oleh organisasi bisnis dalam upaya melakukan evaluasi dan perubahan atau pembenahan terhadap model bisnis perusahaan sehingga tercipta model bisnis baru yang lebih tepat dan sesuai untuk diaplikasikan oleh perusahaan. Sebuah cara yang efektif untuk melakukan ini adalah dengan menggabungkan kekuatan yaitu strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dalam analisis SWOT dengan menggunakan bisnis model kanvas. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana bisnis model kanvas pada usaha muffin cake. Yang kedua, bagaimana laporan kegiatan manajemen operasional pada usaha muffin cake. Yang ketiga, bagaimana laporan kegiatan manajemen sumber daya manusia pada usaha muffin cake. Yang keempat, bagaimana laporan kegiatan manajemen pemasaran pada usaha muffin cake. Yang kelima, bagaimana laporan kegiatan manajemen keuangan pada usaha muffin cake. Lalu di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bisnis model kanvas pada usaha muffin cake. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana laporan kegiatan manajemen operasional pada usaha muffin cake. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana laporan kegiatan manajemen sumber daya manusia pada usaha muffin cake. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana laporan kegiatan manajemen pemasaran pada usaha muffin cake. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana laporan kegiatan pada manajemen keuangan pada usaha muffin cake. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas pada usaha muffin. Yang pertama ada consumer segment, yaitu mengetahui pelanggan. Target pelanggan atau pasar yang didasarkan oleh usaha muffin ini adalah semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Target pasar tersebut berasal dari mahasiswa, pelajar, buruh, dan pekerja kantor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada value proposition, yaitu nilai apa yang ditawarkan. Muffin akan merencanakan memiliki berbagai rasa. Muffin juga bisa dinikmati kapan saja, bisa dijadikan sebagai dessert, dan salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai cemilan karena dibuat dengan size muffin yang tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga ada channel, saluran distribusi dengan menggunakan cara yang pertama promosi, yang kedua sistem distribusi open PO, dan agar sampai ke pelanggan kami langsung memberikan kepada pelanggan dengan sistem COD. Keempat, consumer relationship marketing, membuat akun sosial media pribadi usaha muffin untuk adanya komunikasi antara pelanggan dengan penjual. Yang kedua, promosi untuk dilakukan pada akun pribadi bisnis Instagram, yaitu @numudacake. Yang kelima, yaitu revenue stream, sumber pendanaan. Pendanaan awal dari usaha bisnis muffin ini adalah dari uang para pemilik, di mana itu dijadikan sebagai modal awal untuk pembuatan muffin. Selain itu, pendanaan juga didapatkan dari laba penjualan yang telah dilakukan, dan kita menetapkan target penjualan per bulannya, yaitu terjual 20 pieces untuk awal usaha. Yang keenam yaitu key partners, mitra usaha.
Kami bekerja sama dengan supplier yang menyediakan bahan-bahan premium yang dijadikan untuk bahan baku, dan kami juga meminta bantuan rekan-rekan untuk mempromosikan produk muffin. Yang ketujuh, key activities, kegiatan bisnis. Yang pertama, mulai dari mencari supplier untuk bahan baku yang premium. Yang kedua, mempromosikan, memproduksi, memulai dan mendistribusikan langsung kepada konsumen. Yang ketiga, mempertahankan rasa di mana menggunakan coklat premium yang tidak meninggalkan rasa pahit setelah memakan muffin supaya pelanggan bertahan. Lalu yang kedelapan ada key research, yaitu sumber daya utama. Sumber daya utama yang digunakan dalam kegiatan usaha muffin ini adalah ketiga pemilik usaha muffin. Lalu yang kesembilan ada cost struktur, yaitu struktur biaya, mengadakan bahan baku yang premium, dan mempersiapkan anggaran untuk pemasaran, promosi, dan distribusi. Dan dari rencana bisnis yang kita rencanakan ini dapat menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Laporan kegiatan manajemen operasional pada usaha muffin. Aktivitas yang dilakukan yaitu proses mencari bahan makanan yang diperlukan, proses distribusi, proses produksi. Bahan baku dapat dari toko yang memiliki kualitas premium dan bahan yang alami, sehingga lebih baik dan pengeluaran biaya untuk bahan baku tidak memakan biaya yang besar. Kemudian bahan makanan lainnya didapat dari pasar terdekat sehingga mengurangi pengeluaran biaya untuk biaya transportasi. Lalu ada laporan kegiatan manajemen sumber daya manusia pada usaha muffin cake. Struktur organisasi pada usaha muffin ini belum ditentukan, karena pada usaha ini sumber daya manusia yang dipakai masih hanya beberapa orang, dan sumber daya ini juga merupakan ketiga pemilik dari usaha muffin cake ini. Alasan usaha muffin cake ini masih belum memiliki karyawan, karena ini merupakan salah satu usaha merintis dan juga masih belum membutuhkan karyawan untuk seluruh kegiatan usaha muffin, di mana ketiga pemilik usaha muffin ini masih bisa bekerja sama untuk semua kegiatan usaha muffin dengan sendiri, dan juga pesanan yang didapatkan masih belum cukup banyak. Kegiatan manajemen pemasaran pada usaha muffin cake. Analisis SWOT, strength yaitu kekuatan, memakai bahan baku yang premium, packaging yang simple dan mudah dibawa kemana-mana, dan harga yang terjangkau. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, masih kurangnya promosi, masih memiliki sedikit varian rasa. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, jarang ditemui di daerah-daerah, target pasarnya seluruh usia. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman, pesaing yang sudah memiliki brand besar, varian rasa yang memiliki pesaing lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Nurhayati dengan NIM 157. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran pemasaran. Dalam strategi bauran pemasaran itu ada 4P. Yang pertama, produk. Produk yang dipasarkan adalah muffin cake coklat. Untuk P yang kedua itu price. Dalam price ini ada 3 metode. Yang pertama, metode modifikasi harga. Dalam metode modifikasi harga, itu ada menurut pelanggan. Harga pelanggan yang memesan dengan jumlah lebih banyak itu pasti lebih murah dibandingkan dengan pelanggan yang memesan dengan jumlah sedikit. Untuk bentuk produk, ukuran muffin yang kita pasarkan itu memiliki ukuran yang sama. Tetapi konsumen bisa memesan sesuai dengan yang diinginkan atau secara custom, dan memiliki kelebihan yaitu terbuat dari bahan yang berkualitas premium dan kemasan yang digunakan higienis. Yang selanjutnya, menurut tempat. Untuk harga, pelanggan jarak lebih dekat, lebih rendah dibanding dengan pelanggan yang memiliki jarak lebih jauh, karena ada ongkos kirimnya juga. Dan yang terakhir itu ada menurut waktu. Harga muffin kemungkinan akan meningkat saat menuju peringatan hari-hari besar dikarenakan harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya di sini ada biaya variabel.
Bisa kita lihat di sini ada bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan muffin. Ada juga ukuran dan jumlah yang dibutuhkannya. Lalu di sini juga ada harga-harganya tercantum. Jadi dari total keseluruhan biaya itu, biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan muffin ini yaitu sebesar Rp130.000. Selanjutnya dari yang kedua yaitu price. Di sini juga ada penetapan harga produk baru untuk yang keduanya. Market penetration pricing yaitu penetapan harga produk serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Untuk yang ketiganya metode penetapan harga. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup dikali biaya produksi, yaitu Rp175.500. Harga jual per unitnya Rp175.500 dibagi 20 pieces sama dengan 8.775 atau kami bulatkan menjadi 10.000 per unit. Untuk P yang ketiga yaitu ada place. Untuk produksi dilakukan di daerah Ngamprah, Padalarang, dan Cimahi. Itu sekali-sekali. Untuk pendistribusian produk menggunakan sistem COD sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen. Untuk P yang terakhir itu ada promotion. Promosi dilakukan melalui media online yaitu WhatsApp dan Instagram ofisialnya @mudakek. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ini ada dua. Yang pertama, menjadikan usaha muffin ini sebagai market leader dengan volume penjualan muffin minimal 50 packs setiap pembukaan PO. Untuk tujuan yang kedua, itu untuk memperluas sistem promosi penjualan dan jangkauan pasar. Selain itu, di sini juga ada strategi inti pemasaran. Yang pertama, berdasarkan geografisnya, produk kami baru memasarkan dan mendistribusikannya di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan demografisnya, produk kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, berdasarkan psikografis, kami tidak menuntut pada kelas sosial, kepribadian, dan gaya hidup karena itu bukan target pasarnya. Untuk yang ketiga, analisa lingkungan eksternal dari poin pengangguran, kami masih belum bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan untuk yang keempat, market budget produk ini untuk jumlah dana tergantung dari produk yang dipasarkan atau yang dipesan oleh konsumen dan disesuaikan. Untuk timing sendiri, kita lebih menjaga waktu dalam promosi, pembukaan PO, pembuatan produk, dan pendistribusian produknya guna melancarkan bisnis produknya. Selanjutnya, di sini ada juga jadwal pelaksanaan pemasaran. Yang pertama ada model. Muffin ini memiliki model yang unik, mini, dan menarik. Untuk yang kedua itu adalah mutu. Mutu secara fisik terlihat dari bentuk, warna, aroma, tekstur, rasa, dan kandungan gizi. Karena ini terlihat dari bahan-bahan premium yang kita gunakan. Tetapi untuk mutu muffin sendiri belum mempunyai sertifikat dari BPOM atau SNI karena masih produk rumahan. Lalu di sini juga yang ketiga ada action plan, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti what, who, when, where, and how. Untuk yang what, apa tugas yang harus dilakukan? Nah, di sini kami membuat, mempromosikan, dan mendistribusikan produk. Siapa orang yang bertugas dan bertanggung jawab? Orang-orang yang terlibat dalam bisnis muffin itu sendiri. Yang ketiga, kapan pekerjaan harus dilaksanakan atau selesai? Setelah mempromosikan produk dan harus selesai sebelum waktu pendistribusian atau sebelum COD dengan konsumen. Untuk pertanyaan yang keempat, jika diperlukan di mana percobaan pasar dilakukan? Percobaannya kami dilakukan di daerah tempat tinggal owner itu sendiri. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut? Yang pertama, saat mempersiapkan produk, harus menyiapkan segala bahan dan alat yang dibutuhkan harus mengikuti prosedur pembuatan yang telah disiapkan. Yang kedua, promosi yang dilakukan yaitu di sosial media masing-masing pemilik dan sosial media yang dimiliki produk. Dan yang ketiga, pendistribusian dilakukan oleh setiap owner di daerah masing-masing dengan sistem yang telah disediakan yaitu COD.
Lalu selanjutnya di sini ada anggaran pemasaran. Yang pertama, untuk promosi kita belum menggunakan jasa endorsement, tetapi masih menggunakan media sosial masing-masing owner dan official dari Mapin ini. Dan biaya hanya dikeluarkan untuk pembuatan tester saja. Yang kedua, riset pemasaran sendiri. Lalu di sini juga menjelaskan mengenai metode pengawasan kegiatan pemasaran atau kontrol. Yang pertama, dilakukan setiap bulan di mana seluruh owner berkumpul untuk mengerjakan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu seluruh owner bagaimana hasil dari laporan keuangan pada bulan tersebut. Dan yang ketiga, melihat perkembangan penjualan setiap PO yang dilakukan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Jika mengalami penurunan terus-menerus, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebabnya. Lalu selanjutnya ada laporan kegiatan manajemen keuangan pada usaha Mapincake. Di sini ada laporan bulan November untuk jurnal harian Mapincake periode bulan November. Di sini ada tanggal, transaksi, referensi, debit dan kredit. Kita bisa lihat di sini ada transaksinya, ada kas, ada modal, peralatan, bahan baku dan lain-lainnya, sehingga total keseluruhannya yaitu Rp333.500. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai buku besar pada usaha Mapincake periode bulan November 2021. Maka dapat terlihat di slide ini ada yang pertama kas, itu pada tanggal 3 sebesar 105.000, pada tanggal 6 sebesar 60.000, pada tanggal 21 bulan yaitu sebesar 60.000 itu didebit dengan jumlahnya sebesar 225.000. Selanjutnya dikredit pada tanggal 4 yaitu sebesar 12.000, pada tanggal 6 sebesar 74.500, pada tanggal 6 yaitu sebesar 6.000, dan tanggal 21 sebesar 16.000, maaf. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar 108.500. Maka selisih antara debit dan kredit adalah sebesar 116.500 di debit. Selanjutnya ada barang habis pakai, yaitu ada pada tanggal 6 yaitu sebesar 74.500, pada tanggal 21 yaitu sebesar 16.000, dengan total di debit sebesar 90.500. Selanjutnya ada peralatan. Di sini ada di debit pada tanggal 4 yaitu sebesar 12.000, maka jumlah di debit sebesar 12.000. Baik, selanjutnya ada modal. Di sini di kredit ada pada tanggal 3 sebesar 105.000. Maka didapatkan hasilnya yaitu di kredit sebesar 105.000. Selanjutnya ada pendapatan. Di kredit pada tanggal 6 yaitu sebesar 60.000, pada tanggal 21 sebesar 60.000, maka didapatkan jumlah di kredit sebesar 120.000. Lalu ada beban cetak. Beban cetak di sini ada pada tanggal 6 sebesar 6.000, maka didapatkan jumlah di debit sebesar Rp6.000. Baik, selanjutnya ada neraca saldo pada Mapincake, yaitu ada kas di debit sebesar 116.500, barang habis pakai di debit sebesar 90.500, peralatan di debit sebesar 12.000, modal di kredit sebesar 105.000, pendapatan di kredit sebesar 120.000, beban cetak di debit sebesar 600.000. Maka total dari debit sebesar 225.000 dan total kredit sebesar 225.000. Selanjutnya ada laporan laba dan rugi, yaitu kita mendapatkan pendapatan sebesar 120.000 yang mana akan dikurangi dengan beban, yaitu di sini ada beban cetak sebesar 6.000. Maka laba yang didapatkannya adalah sebesar Rp114.000. Selanjutnya ada cash flow, yaitu
Pertama, kita mendapatkan penerimaan dari pelanggan, yaitu pendapatan yang tadi sebesar Rp120.000, dan kita juga memiliki beban cetak sebesar Rp6.000, maka keduanya tersebut dikurangi dan mendapatkan hasil Rp114.000, dan kita juga mendapatkan modal yaitu sebesar Rp105.000. Maka ditotalkan antara penerimaan dari pelanggan yang telah dikurangi dengan beban cetak ditambahkan dengan modal, yaitu kita mendapatkan hasil sebesar Rp219.000. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan pada bulan Desember. Di sini ada jurnal harian. Dapat kita lihat pada tanggal 8 ada transaksi kas di debit sebesar Rp219.000, di modal ada transaksi di kredit sebesar Rp219.000. Pada tanggal 9 ada transaksi barang habis pakai di debit sebesar Rp44.500, kas di kredit sebesar Rp44.500. Selanjutnya ada pada tanggal 9 juga, yaitu transaksi pada beban cetak di debit sebesar Rp6.000, di transaksi di kas di kredit sebesar Rp6.000. Dan terakhir di tanggal 9 ada transaksi kas di debit sebesar Rp110.000 dan transaksi pendapatan di kredit sebesar Rp110.000. Pada tanggal 25 yaitu ada transaksi pada barang habis pakai sebesar Rp75.000 di debit dan ada transaksi kas sebesar Rp75.000 di kredit. Pada tanggal 25 juga yaitu ada transaksi kas di debit sebesar Rp120.000 dan ada juga transaksi dari pendapatan di kredit sebesar Rp120.000. Maka kita jumlahkan antara debit dan kredit, yaitu didapatkan hasil debit sebesar Rp574.500 dan kredit juga sebesar Rp574.500. Di sini kita membahas buku besar pada muffin cake periode bulan Desember, yaitu ada kas pada tanggal 8 sebesar Rp219.000 di debit, pada tanggal 9 Rp110.000 di debit, pada tanggal 25 Rp120.000 di debit, maka didapatkan hasil sebesar Rp449.000 di debit. Selanjutnya itu ada di kredit pada tanggal 9 sebesar Rp44.500, pada tanggal 9 juga di kredit sebesar Rp6.000, pada tanggal 25 yaitu di kredit juga sebesar Rp75.000. Maka jika ditotalkan yaitu sebesar Rp125.500. Maka kita selisihkan, yaitu selisihnya sebesar Rp323.500 ada di debit. Yang selanjutnya ada barang habis pakai, di mana di sini ada pada tanggal 9 di debit sebesar Rp44.500 dan pada tanggal 25 sebesar Rp75.000 di debit. Maka didapatkan hasil sebesar Rp119.500. Pendapatan di sini ada di kredit pada tanggal 9 yaitu sebesar Rp110.000, pada tanggal 25 sebesar Rp120.000, maka jika ditotalkan yaitu di kredit sebesar Rp230.000. Selanjutnya ada modal, ada di kredit pada tanggal 3 yaitu sebesar Rp219.000, maka ditotalkan sebesar Rp219.000. Selanjutnya ada beban cetak, yaitu ada di debit pada tanggal 9 sebesar Rp6.000, maka dijumlahkan di debit sebesar Rp6.000. Selanjutnya di sini ada neraca saldo. Yang pertama ada kas sebesar Rp323.500 di debit. Barang habis pakai di debit sebesar Rp119.500, modal di kredit sebesar Rp219.000, pendapatan di kredit sebesar Rp230.000, beban cetak di debit sebesar Rp60.000. Maka kita dapat menjumlahkannya dengan total debit sebesar Rp449.000,
total kredit sebesar 449.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini adalah pendapatan dikurangi beban-beban. Kita mendapatkan pendapatan sebesar 230.000 dan beban-beban kita hanya memiliki satu beban, yaitu beban cetak sebesar Rp6.000. Maka pendapatan dikurangi beban-beban adalah sebesar Rp224.000. Itulah laba yang kita dapatkan. Yang selanjutnya ada cash flow, di mana kita mendapatkan penerimaan dari pelanggan atau pendapatan sebesar Rp230.000, beban cetak Rp6.000, maka itu dikurangi, jadi hasilnya Rp224.000. Selanjutnya kita juga mempunyai modal sebesar Rp219.000, maka totalnya adalah Rp443.000. Baik, di sini ada kesimpulan setelah pemaparan-pemaparan sebelumnya dari rekan-rekan saya. Kita di sini menarik kesimpulan bahwa usaha muffin cake ini merupakan usaha yang dirintis dan dikerjakan oleh 3 orang, yang dimana juga menjadi owner dari usaha muffin cake ini. Dengan muffin yang dijual baru varian rasa coklat saja, dengan sistem penjualan yang ditetapkan adalah pre-order atau PO. Karena usaha ini hanya membuat muffin sesuai dengan jumlah pesanan saja, yang dimana dilakukan pembukaan pre-order atau PO hanya 2 minggu sekali, dan untuk pengantaran ke pelanggan dengan sistem COD. Selain itu, bahan-bahan yang dipakai juga merupakan bahan-bahan yang premium untuk pembuatan muffin ini. Area pemesanan dari muffin ini juga masih hanya di daerah Cimahi dan Bandung. Promosi yang dilakukan masih mengandalkan sosial media muffin sendiri, yaitu di Instagram. Kita bisa lihat di @numudakcake dan akun masing-masing owner untuk mempromosikan muffin ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya dan rekan-rekan saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.